aku bantuin nasi goreng langganan ayahku. Oke. Ada nggak tahu itu pulang jam berapa, jam 2 atau jam 3 pagi, entah itu pegawai restoran dari brand Stick 21 atau cleaning service. Kos-kosan aku kan bareng sama adiknya yang punya nasi goreng. Iya. Sampingnya futsalan, jalan di situ depan warung, sampingnya futsalan itu kuburan keluarga. Itu kuntilanak ngeliatin aku sambil ketawa di pohon mangga. Aku ngeh, tapi udahlah HP-an. Iya. Halo guys, welcome to Talk Me. Balik lagi di Talk Me episode yang kesekian kalinya, dan kali ini luar biasa karena kita sudah kedatangan narasumber yang cukup jauh rumahnya dari studio. Dan janjian kita sama narasumber tuh udah dari tahun lalu, cuman alhamdulillah baru kesampaian hari ini ya. Ini ceritanya memang menarik banget. Jadi di rumahnya itu ada Mbak Kun yang memang sudah ada sejak lama, dan kita juga belum tahu nih itu Mbak Kun memang dari rumah itu atau dari luar ya. Penasaran banget, nanti kita bisa langsung cerita dari narasumbernya. Langsung kita kenal aja, ada Mbak Indah. Halo. Halo. Selamat First malam. impression ya. Gimana nih rasanya? Aku tuh berangkat dari rumah, lihat jam tuh mau berwaktu tuh dari jam 9:15. Untung di jalan gak macet, tapi macetnya di sini di Purwokerto. Ya? Oh iya, yang arah UMP. Macet nggak apa-apa, aman Mbak, di sini santai. Makasih banyak ya Mbak sudah berkenan hadir ke sini, dan akhirnya kesampaian juga kita ketemu. Kita janjian dari kapan ya? Tahun Dari lalu ya? November Dari 2022. Bener banget. 2022 terus sempat waktu itu kan Mbak Indah lagi mengandung ya, jadi kita pending dulu. Terus karena kesibukan jadi baru sempet sekarang ini. Aku sibuk mengasihi. Iya. Dan kalau misalnya tanya kenapa jarang bikin YouTube di channel YouTube aku sibuk ngurus anak. Wah. Jadi jarang kalau perawatan, kalau apa takut ada penonton aku kesini. Oke, ya masih sibuk ya. Iya. Boleh di-spill dong nama YouTube-nya apa nih, channelnya? Channelnya Rahmawati Indah. Oke. Kalau mau tahu tentang, kan karena aku itu reviewnya tuh tentang kucing, Oke. tentang make up, mukbang dan lain-lain. Tapi kalau kontennya sekarang tentang anak, maaf karena videoku semuanya tentang anak. Nggak apa-apa lah, memang harus gitu ya. Berarti lebih banyak ke review ya untuk kontennya. Iya, teman-teman bisa langsung cek ya, cek di sini ya. Oke. Di sini topik kita akan bercerita tentang horor ya, Mbak Indah. Indah kan panggilannya? Iya. Ini aku senang banget loh, ini baru pertama kali ketemu. Beneran deh guys, jadi baru banget kita ketemu karena selama ini komunikasi cuma lewat WhatsApp ya. Gak apa-apa, nambah saudara tambah seneng. Iya. Banyak saudara di mana-mana. Boleh langsung diceritain yang tadi sudah sempat diceritakan sebelum kita teks. Sebenarnya itu di rumah udah sering sebelum rumah dibangun. Kan kalau rumah zaman dulu kan modelnya rimasan. Oh ya. Sebelum dibangun itu sebenarnya di depan rumah aku yang depan kan ada pohon rambutan yang udah ditebang. Kanan kiri udah ditebang pohon rambutan. Dulu kan aku zaman kecilnya kan di Jakarta. Kan sering pulang lah mudik ke Jawa, ke rumah Mbah. Itu tahun mungkin 2000-an. Aku kan lahir 97. 2000-an. Terus ada saudara Pade dari mama. Sering ke situ main. Kadang ya namanya juga rumah zaman dulu. Listrik juga baru ada kan. Jalanan juga masih remang-remang. Iya, benar. Remang-remang. Jalanan masih remang-remang. Terus kadang tuh emang ada sosok kayak kuntilanak. Kadang ini sih nggak tahu seingatnya aku ya, kuntilanak kadang kayak gini di depan jendelanya tuh masih zaman dulu kan masih itu ngeliatin, tapi kadang hilang. Gitu. Itu bukan aku yang lihat aja, kakak sepupu aku juga ngeliat yang beda berapa tahun sama aku. Berarti sampai sekarang rumahnya masih bentuk limas? Sekarang udah dibangun. Oh, udah dibangun. Udah dibangun, diperbaharui, rumah yang di Bekasi dijual buat bangunnya di sini. Oke, dan di sini juga walaupun udah direnovasi tetap ada sosok itu. Tetap ada. Tapi dari dulu berubah atau masih sama? Kalau kuntilanaknya itu nggak tahu berubah atau gimana, nggak tahu dia pindah ke, kan ada pohon sawo. Pas zaman SMP adiknya mamah kan nanam pohon sawo di samping rumah. Nggak tahu pindah ke situ, nggak tahu pindah kemana. Itu nggak tahu kuntilanak yang masih dari tahun 2000 berapa atau udah ganti. Oke, tapi mengganggu nggak sih Mbak? Sebenarnya aku manggil dia kan tante. Oh, tante. Karena dia suka dipanggil tante.
dia sih nggak mengganggu, dia nggak jahil, tapi namanya juga makhluk astral, entitas itu tuh nggak suka berisik. Kadang dia suka muncul ngasih wangian kayak bau kantil kayak gitu loh. Kan di tempat aku kan ada orang ronda, samping rumah kan pos kamling. Itu masih tanah aku juga, belakangnya pohon sawo. Pernah muncul kakak sepupu aku ditakutin jam 1 malam. Serem ya. Iya. Berarti memang, tapi di rumahnya Mbak Indah ini di antara rumah itu memang komplek udah banyak rumah warga juga, nggak kosong gitu kan? Nggak kosong, rumah aku di sini. Ini kan pertigaan. Iya. Samping pertigaan ada rumah lagi, belakang rumah tetangga aku Memang ada kuburan. Oh, Emang kuburan umum. dekat sama kuburan juga. Terusannya sebelah sininya emang bagian tanah aku, sebelah sana rumah saudara juga. Jadi udah nggak rumahnya juga udah bagus-bagus. Iya. Udah nggak kayak dulu. Iya, udah nggak kayak dulu ya, udah update lah ya sekarang, udah direnov semuanya. Kita berarti topiknya ngomongin tentang Tante Kun ya. Keren banget dipanggil tante. Itu sebenarnya aku ngambil dari Sarah Wijayanto karena dia tuh punya temen namanya Gadis, dipanggilnya Tante Kun. Kalau Gadis masih cakep ya sebelumnya? Iya, kan masih cakep. Iya. Sekarang udah cakep, Suti udah pergi. Iya. Oh, kita sama-sama fansnya nih. Kapan nih ketemu Mbak Sarah nih? Spill dong. Sarah Wijayanto, pengen banget ketemu. Ya, setidaknya jadi bintang tamu. Iya, bener. Oke, tapi nggak tahu namanya. Nggak tahu namanya. Tapi sejauh apa sih komunikasi Mbak Indah sama sosok tante ini? Kalau si tante ini dia sukanya ya main di rumah. Kan itu kan mamaku punya murid. Setiap jam 7 pagi kan itu kan biasa baca Iqra. Dia tuh datang paling gasik sendiri, paling pagi sendiri. Di rumah berarti? Di rumah. Kan semenjak corona kan ada sekolahnya dekat SD. Tapi kan karena aksesnya jauh, corona ditariklah ke rumah. Awalnya pakai baju biasa, langsung pakai seragam. Dan wali murid nggak mau pindah ke sekolahan yang jauh itu, yang dekat kelurahan. Jadi tetap di rumah. Itu pagi-pagi. Aku masih ingat tanggalnya di HP aku save. Tanggal 10 November. Tahun lalu. 2022. Iya. Sebelum mbaknya bikin story kayaknya. Itu kan aku kan kalau hamil besar kan biasanya kan tidur jam 3 pagi subuh. Maksudnya kan nggak bisa tidur loh. Kepengennya hawanya panas kayak gitu. Aku tidur jam segitu, terus bangun kadang jam 10 pagi. Katanya dia baca Iqra, ngelihat ada kayak sosok matanya putih, kayak melotot itu di dekat pohon kelapa. Lah, terusannya besoknya dia nggak masuk sekolah. Hari Jumatnya, anaknya. Iya, salah satu anaknya. Itu padahal posisi pagi ya, bukan pagi, lagi baca Iqra. Kan yang jadi gurunya sekarang kan kakak sepupu aku, keponakan mama, lagi baca Iqra. Itu yang udah diliatin tuh 2 orang anak. Karena ya namanya juga anak TK, berisik, anak PAUD. Mungkin dia nggak mau diganggu siang-siang, kepengennya bobo cantik. Beda ya. Itu posisi pohonnya gimana sih Mbak? Posisi pohonnya kalau sawah kan ibaratnya kan lebat kayak pohon rambutan. Itu di depan rumah persis. Di samping. Di samping. Sini kan ada pos kamling. Belakangnya. Kalau pohon kelapanya kan rumahku kan di pagar, sampingnya pagar, sampingnya pos kamling. Nah, hari Sabtunya aku lagi nonton dari Misteri Sarah. Itu jam 12 malam, berarti kan udah minggu. Biasanya aku kan pipis di kamar mandi mama. Kamarku sama mama kan jejeran, adep-adepan. Dan nggak tahu kenapa aku pengen ke kamar mandi belakang. Baru sampai letter L yang dekat kulkas, ada yang jebretin pintu. Aku pikir begal dong. Orang lah ya. Orang jahit. Kalau begal, ada orang ronda. Lari dari dapur tuh ke kamarnya mama, yang di kamar adik sih yang dipakein mama. Mah, itu ada apa? Coba dicek semua nggak ada apa-apa. Kosong. Jelas banget memang. Jebretin lawang, jebretin pintu. Jelas banget. Ya aku kaget, masa iya tengah malam orang jahil padahal lagi rame itu jam 2 pagi. Tapi nggak ada sosoknya. Nggak ada sosoknya. Tapi kalau gitu mah udah biasa ya Mbak. Udah biasa, tapi aku pikir orang jahil. 1 minggu kemudian, hari Jumat, setelah tanggal 10, mama tanya. Mama lagi di dapur, aku juga lagi di dapur. Aku nggak tahu lagi minum es atau lagi nyuci. Mama lagi nyuci piring, tanya, kamu sering rasain apa di rumah ini? Apa sih mah? Aku tanya kayak gitu.
kamu sering lihat kuntilanak? Aku bilang, oh si tante itu yang di pohon sawo, dia nggak jahil. Aku udah langsung kayak gitu. Mama langsung cerita bla 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 bla. 1 minggu anaknya nggak sekolah. Oh yang tadi yang lihat ya? Iya yang lihat. Cewek apa cowok tuh yang? Cowok. Kasihan. Tapi katanya sih, kata orang tuanya dia juga punya keturunan kayak gitu. Oh, jadi memang bisa lihat. Ya, mungkin Iya. kan anak kecil kaget ya. Takut. Apa gitu. Tapi nggak sakit anaknya? Nggak sakit tapi nggak mau sekolah. Nggak mau sekolah. Seminggu. Trauma. Seminggu. Tapi Mbak Indah ini dan keluarga ya, kan bukan cuma Mbak Indah ini menyadari kalau memang ada si tante itu sejak umur berapa tuh Mbak Indah? Kalau aku kan menyadarinya tuh kan karena aku dulu kan 2000 berapa kan sering pulang, 2001, 2002, 2003 sering pulang kayak itu. Ya sering lihat, tapi kan aku pikir ya udahlah namanya juga. Iya. Terus pas rumahnya habis dibangun, ayah kan pinter kayak gitu juga, apalagi ayah orang NU kan paham lah ya, apalagi ayahku asli Jawa Timur masih kental kayak gitunya. Katanya rumahnya dilemparin tanah kuburan. Ya katanya sih kalau dilemparin tanah kuburan dengar-dengar bikin apa kayak gitu. Oh gitu, serem ya. Berarti memang udah dari dulu dari keluarga juga bukan orang yang jauh dari hal spiritual sebenarnya ya. Jadi makin tahu gitu ya. Sebenarnya sebelum aku nikah pun juga ada yang ngikutin 2. Yang satu dari keluarga sendiri, yang satu kan aku kan lahirnya kan di Purbalingga. Ngikut dari kecil sampai 24 tahun. Tapi hal seperti itu tidak mengganggu kan, Mbak? Bukannya selama pengalaman Mbak selama aku selama sampai itu dibuang 24 tahun, aku rasanya tuh gampang emosi, gampang marah sebelum dibuang dibuang. Dan aku kan udah 2 kali diruqyah. 2 kali diruqyah, yang ruqyah kedua itu jadi bisa nahan emosi, bisa nahan, pokoknya aku ngendaliin yang jagain aku. Kebalik ya. Iya. Kalau dulu kan dia Mbak yang dikendaliin gitu. Padahal itu ngikut tuh memang kayak leluhur gitu atau bukan? Katanya sih, kan nenek buyut aku kan masih hidup, punya saudara. Katanya dia juga, ya namanya juga orang zaman dulu. Iya, benar. Nenek buyut aku juga mungkin dia pakai sampai panjang umur, tapi kan kita nggak tahu. Nah sekarang udah dibuang. Sekarang emang sengaja aku buang. Berarti sebelum menikah itu? Iya, karena jujur capek. Tapi memang rasa beda banget, Mbak. Iya, beda banget. Pertama tuh capek, kedua kan kita harus ngecas energi. Walaupun kita ya, tapi bisa nggak sih kayak misalkan ada nih orang yang ada yang ngikutin dan itu memang dekat dengan spiritual atau keturunan, tapi orang itu tuh nggak selalu berpikiran bahwa aku ada yang nemenin, aku dikendaliin sama yang ikut aku gitu. Awalnya aku nggak nyadar, tapi kan ayah sebelum dia kan pernah punya nazar kalau punya rumah sendiri mau rajin sholat, belajar agama kayak gitu, punya guru ngaji. Kan dulu kan aku kan sering kayak namanya juga anak kecil disabet pakai hanger loh yang kawat. Tapi ayahku tuh langsung ngerasa oh ini anak beda kayak gitu. Dari situ ya. Dari situ. Sebenarnya memang awalnya memang nggak tahu ya, dan itu kan tidak diinginkan ya, maksudnya ada yang menjaga gitu kan nggak diinginkan. Terus dibawalah, terus ini bisa hilang katanya pas lagi udah puber, kayak udah menstruasi, tapi lama kelamaan sampai SMA kok masih. Berarti harus dibuang dengan cara yang memang caranya gitu ya. Dan katanya sih pas mama aku hamil aku kan punya nenek dukun bayi yang lahirin aku kan udah meninggal. Katanya mimpiin aku mau diminta sama makhluk halus, tapi sama si dukun bayi itu nggak boleh. Mungkin dikasih gift. Dari situ kan kita nggak tahu ya. Oke, balik lagi ke Tante Pun tadi. Biasanya kan kalau orang yang sensitif atau dekat dengan spiritual gitu kan kalau lagi hamil juga rawan ya, Mbak? Sebenarnya aku udah ngerasa dari usia 4 bulan. Udah kerasa dari usia 4 bulan. Itu ada kekhawatiran nggak sih, Mbak, takutnya? Aku takut sendiri. Kan ini rumah aku, sampingnya rumah tetangga. Dia juga ya mungkin nggak tahu tetangga itu iri atau gimana, pengen bikin pagar kayak aku. Kan samping rumahnya dia kan ada tower listrik, tiang listrik. Aku sering lihat di situ bayangan gede. Kan aku kan punya kucing sebelum kucingnya meninggal. Anakan kucingnya kan pas masih kitten ada 3 kitten yang survive 1. Tak bawa masuk ke kamar buat temen tidur.
Karena saking takutnya, suami juga pas itu kerja sambilan di pemancingan saudaranya. Jadi kalau dia pulang kucingnya baru tak kasih ke indukannya. Yang penting ada temennya. Iya, karena aku takut karena ada yang liatin dari tiang listrik tuh bayangan gede tinggi. Tapi cuman diliatin kayak gitu aja, maksudnya nggak mengganggu. Enggak, tapi fisik aku ya? karena Cuma kan jadi takut ya. Dan itu selama 2 minggu kejadiannya tuh saudara aku meninggal. Yang satu penyakit tua, yang satu kecelakaan. Jadi kadang ditakutin dikasih kayak gitu. Dikasih gimana? Maksudnya tuh Dikasih lihat tapi kok kayak aku yang resah sendiri. Itu memang saudara kamu. Bukan, ya masih sepupu kayak gitu. Serem ya sebenarnya kayak gitu ya, Mbak. Capek. Lah, pas corona aku kan ke Jakarta di Bekasi. Iya. Ngurusin kayak paklaring kayak gitu. Aku main ke rumah perumahan yang dulu masih tempat kecilku. Iya. Lah, temenku juga kita satu frekuensi bisa kayak gitu. Temenku juga di guna-guna rumahnya sama tetangganya sendiri. Lah, kan kalau itu kan dimasukin botol aku. Kalau misalnya orang nggak peka kan nggak mungkin kerasa panas dong, dan aku nggak mungkin kesamber. Itu botol aku bener-bener panas. Tahu jadinya. Tahu. Terus jadinya temanku yang ibaratnya kayak menetralistik, aku yang kena. Dari bapaknya, kalau orang nggak peka nggak mungkin dong, nggak percaya. Aku aja ngerasa sampai panas. Dan aku ngerasa capek kayak gitu. Iya benar. Memang sih kalau kita misalkan biasanya kalau misal memang kita peka pasti ketemunya juga teman-teman yang seperti itu. Oke, balik ke Tante Pun ini. Jadi awalnya kan pasti berproses nggak sih Mbak Indah? Kayak pertama memang menyadari ada keberadaan si Tante. Pertama aku menyadari emang dari kecil, tapi namanya juga anak kecil, udahlah bodo amat. Karena aku nggak stay di situ. Oh iya, tapi itu langsung dikasih lihat wujudnya nggak sih? Dikasih lihat wujudnya, benar. Dari awal. Tapi kalau si tante ini nggak pernah ngeliatin wujudnya. Sukanya jahil. Cuma jahil aja. Iya. Tapi udah pernah lihat belum sama tante? Belum. Terus aku tanya ke temanku sebelum aku vakum YouTube, aku kan juga jadi host live streaming. Aku punya temen yang juga peka kayak gitu di host live streaming. Aku ngasih tahu, oh iya di situ ada mbak-mbak emang jahil. Dan pas hamil tua nggak tahu usia berapa bulan, kadang lihat kayak bayangan putih, kayak tali pocong kayak gitu, tapi di kamar. Tapi ya udahlah. Berarti Mbak Indah sendiri belum pernah dikasih lihat wujud si tante ini ya? Belum. Wujud orang lain pernah. Orang lain? Iya. Itu 2021 jalan. 2021. Wujud orang lain gimana tuh maksudnya? Adek aku sendiri. Aku punya menyerupai. Aku punya kucing beranak. Dia tidurnya di ruang tamu. Adek aku yang cowok yang kelas 2 SMP, SMA, abis futsalan, hujan-hujan. Nengokin ke ruang tamu. Itu yang wujud kayak adik aku, berdiri di depan kamar mamaku. Mau aku tegur, Dek, kamu ngapain di situ? Iya. Nggak sampai ditegur, kamar adik aku nyala. Adik aku lagi cekik-cekikan HP-an di kamar. Oh, ya udah, aku tidur lagi di depan TV. Terus yang di hadapannya itu hilang apa enggak? Aku biarin. Tapi dari belakang wujudnya benar-benar cantik. Oh, dari belakang? Iya, dari belakang. Lihatnya. Niatnya mau aku tegur, mau aku tanya, kamu ngapain di situ? Tapi aku udah lihat kamar adik aku. Oh, bukan. Wujudnya benar-benar cantik. Adik aku kan rambutnya panjang, tingginya seadik aku. Aku baru cerita seminggu kemudian. Dia langsung potong rambutnya. Cewek adanya? Cewek. Serem loh itu loh. Itu diliatin sosok. Pertama pas aku di Tangerang, aku kan juga kerja tapi punya kerjaan tambahan, namanya juga kerja di ibu kota kan kita punya tambahan. Benar banget ya. Aku bantuin nasi goreng langganan ayahku. Ada nggak tahu itu pulang jam berapa, jam 2 atau jam 3 pagi. Entah itu pegawai restoran dari brand Stick 21 atau cleaning service. Kos-kosan aku kan bareng sama adiknya yang punya nasi goreng. Iya. Sampingnya futsalan. Jalan di situ depan warung. Sampingnya futsalan itu kuburan keluarga. Itu kuntilanak ngeliatin aku sambil ketawa di pohon mangga. Aku ngeh, tapi udahlah HP-an. Iya. Masalahnya di sampingnya takutnya aku kayak orang gila kalau ngomong, kalau aku takut. Iya benar-benar. Karena di sampingnya belum tentu peka. Itu cowok.
Berarti serem ya Mbak, biasanya Mbak Indah di mana aja tuh bisa langsung connect gitu ya. Iya. Nggak harus nunggu capek, kadang kan ada Enggak. orang yang bisa lihat tapi setelah dia mungkin capek atau apa, tapi ini langsung connect aja Iya. gitu ya. Terus kalau sekarang di gateway-nya ke mimpi. Mimpi. Iya. Pas aku habis ngebantuin teman aku yang dikasih guna-guna gitu, besoknya aku mimpiin ibunya tetangga aku yang meninggal. Mimpinya ke aku, bawa anaknya tuh masih kecil, ceritanya kayak gitu. Dan kakak sepupu aku pernah meninggal kecelakaan. Aku tuh dikasih kayak timeline kecelakaannya begini, meninggalnya begini, kayak gitu. Itu benar terjadi kan? Benar terjadi, aku yang dimimpiin, orang tuanya sampai kepengin. Serem gitu. Merinding loh, beneran loh. Tapi kita kayak gila sendiri ya kalau kayak gitu nggak sih Mbak? Kayak malah jadi takut ya. Tapi berguna Awalnya juga sih takut, pas masih mungkin masih kecil lah, masih SD, awalnya takut. Tapi lama-kelamaan SMA, kan aku kan punya temen juga kecelakaan kayak gitu, kelasnya sampingan lagi. Pas SMA aku sengaja ke kelasnya, duduk di situ, aku rasain nggak ada, karena kan kita olahraga bareng tapi nggak pernah say hello kayak gitu. Ya udah, kadang kalau lagi ngerasain lagi nggak kenapa-napa, lagi kepengen bete, aku suka menyendiri. Tapi sekarang dikasih rasanya tuh lewat mimpi. Kadang mimpinya tuh mimpi aneh, tapi ntar kebukanya beberapa bulan kemudian. Itu baru sadar ya, kok kayak mimpinya gitu ya. Terus aku juga punya bos orang Korea, pas kerja di restoran Korea, aku dimimpiin dia udah meninggal 2 kali dimimpiin. Tapi justru mitosnya sih kalau orang Jawa ya, tapi nggak tahu juga ya, kalau kita mimpi orang meninggal kan panjang umur ya. Itu udah meninggal, orangnya udah meninggal tapi mimpi meninggal lagi gitu di mimpi. Iya, dimimpiin. Maksudnya kalau orang masih hidup kan katanya ya, kalau kita mimpi meninggal berarti panjang umur gitu. Kebalikannya dengan mimpi kalau kita lihat di rumah siapa ada rame-rame atau hajatan gitu. Terus kemarin belum lama aku mimpiin temennya mama lagi hajatan kayak gitu. Aku ngomong ke mama, "Mah, ini temennya mama lagi hajatan." Mama langsung cerita, "Kemarin aja kakaknya dia baru meninggal." Serem ya. Itu jujur yang peka di rumah cuman aku sama ada aku yang cowok. Kalau yang cewek kan karena kan dia orangnya bodo amat. Berapa bersaudara Mbak Indah? Aku 3. Pertama, yang kedua, dan yang ketiga yang PKL di Purwokerto. Di Purwokerto. Serem ya. Ini kan Mbak Indah berarti kan udah pernah lihat sosok ya, beberapa sosok. Iya. Bukan yang di rumah itu kan? Bukan. Itu kalau kuntilanak itu wujudnya itu memang seperti yang di film-film atau yang dibayangkan banyak orang? Kalau yang di film-film kan cantik. Iya. Gitu cantik. Cantik. Ya sebenarnya sih emang sama yang diceritakan sama Kak Sarah Wijayanto. Emang kayak gitu, pakainya gamis putih. Terusnya rambutnya kan kadang kan kuntilanak juga. Sebenarnya aku juga belajar bukan sebelum dari Sarah Wijayanto, tapi mengasah sendiri dan ketagihan nonton itu. Ketagihan nonton Sarah Wijayanto dan aku asah. Sebenarnya kalau kuntilanak kan mungkin punya sejatinya. Mungkin yang di rumah aku dia jahil, mungkin dia pernah disakitin sama cowok atau gimana. Kita nggak tahu lah ya. Tapi aku emang nggak mau buka komunikasi sama dia. Dia mau seliweran di rumah atau gimana, nggak apa-apa. Hidup lu, hidup gue. Tapi ada rasa itu nggak sih Mbak, penasaran dan pengen? Sebenarnya aku penasaran banget kayak gimana, siapa dan kenapa? Iya, dan kenapa dia suka muncul dan jahilin orang lain. Iya. Boleh dong kapan-kapan main ke rumah? Boleh sih. Main ke rumah kita kepo ya, cari-cari. Tapi kadang kalau dicari malah nggak nongol ya. Itu ada nggak sih kejahilan yang paling parah? Mungkin ke keluarga sendiri kejahilan atau paling teman? parah di keluarga dulu. Pas rumah habis dibangun, sering ada. Dulu kan HP-nya kan masih Samsung Galaxy Android, tapi belum Android kayak sekarang. Masih sering ada nomor telepon masuk. Giliran diangkat, nggak ada suaranya. Nah, pas itu posisi kejadiannya kakak sepupu aku habis meninggal, dia kan masih gentayangan. Nah, adanya dia yang namanya juga anak laki-laki, bujang ya. Iya. Mau foto-foto zamannya BlackBerry, masih BlackBerry. Dulu juga pakai nih BlackBerry. Iya, BlackBerry. Mau foto-foto, kefotolah sosoknya di tiang. Dari bawahnya tuh beneran ngambang. Ada ngambang. Kayak gini nih, tapi ngambang nggak kelihatan. Sosoknya kelihatan. Dan aku sampai punya fotonya,
takutnya kan hoax atau gimana. Iya. Internet kan belum canggih, takutnya itu tak liatin. Masih ada nggak fotonya? Mungkin udah hilang. Udah lama ya. Udah lama banget. Itu udah beberapa tahun yang lalu. Oke. Pas aku SMP. SMP. Padahal sebelum kakakku meninggal yang cewek, kan dulu kan namanya juga di desa mandinya di kali ya. Aku habis bercandaan sama dia, bercandaan kayak gini, Mbak, adiknya ranking berapa? Iya. Lagi nyuci, terusannya kan, maaf ya, dia kan hamil duluan kayak gitu. Dia minjem sikat sama suaminya, bercandain, kamu nyuci nggak mau bawa sikat, lupa kayak gitu ya, kita bercanda Iya. gitu. Pas sampai aku liburan ke Jakarta, hari Minggunya langsung nggak ada. Kaget dong, orang hari Sabtunya aku habis bercandaan, habis Jumat apa Sabtu aku habis bercandaan, Minggunya berangkat, Senin langsung nggak ada. Kenapa itu sakit? Itu kecelakaan karena dia kan jadi sales di motor di Honda, memburu waktu, mungkin cepet bawanya dan buru-buru. Serem ya, itu ya. Berarti sebenarnya pengalamannya banyak ya Mbak? Banyak, tapi emang sengaja dari dulu aku nggak mau buka. Iya, nggak gitu. mau fokus banget. Nggak Udah cukup fokus. lah ya dari Udah yang cukup. sensitif dan peka juga cukup, nggak Cukup. pengen lebih ya. Capek kayak Tapi gitu. sebenarnya bisa sih Mbak. Sebenarnya kalau aku mendalami mungkin bisa, Iya. tapi aku nggak mau. Karena di lingkungan rumahnya aja udah ada sosok yang pengen kan sebenarnya, dan mungkin udah menganggap Ya teman. mungkin kita sebagai sama si tante menganggap sahabat, dia mungkin nyaman, tapi kan aku yang nggak mau. Iya benar sih. Tapi ibu sama ayah juga nggak tahu sosok tante itu, Dia tahu, mama tahu gara-gara kemarin kejadian yang pintu gitu, yang pintu sama yang anak. Iya, gitu. yang wali muridnya dia. Tapi mama juga nggak cari tahu. Dia udah bodo amat. Udah bodo amat ya. Cuman dipindahin karena kan mama kan pengennya jangan mengganggu. Iya. Cuman dipindahin, emang kadang sih muncul, nggak sering, tapi kan aku pernah diwain sama kakak iparku, kamu punya anak kecil ini. Iya. Aku dalam hati, dia nggak nakal, nggak jahil, emang siapa yang dijailin? Katanya kakak sepupu aku yang depan rumah sendiri, jam 1 malam bau kembang kantil. Aku cerita ke saudara aku yang biasa main ke rumahnya dia. Iya. Katanya ini, terusannya yang jualan makanan maghrib. Iya, Benar itu. benar. Berarti baunya kantil ya, bukan melati ya? Bukan kembang kantil. Kantil. Kantil yang kayak orang nikah kayak Oke, gitu. iya. Itu pohonnya masih ada tapi sampai sekarang. Pohon sahunya emang masih ada, kan niatnya kan itu kan mau bikin rumah buat aku. Mungkin besok-besok kalau ada Iya. rezeki. Nggak tahu mau ditebang atau gimana, kan nggak tahu. Oke, kalau pohon sawo memang kan gede banget ya kalau sawo ya. Itu sebenarnya sawo setekan, nggak gede-gede Oh, banget gede-gede sih. banget masih yang. Tapi kan emang katanya kalau pohon sawo itu suka ditempatin sama hantu. Hantu ya, entah apa aja. Pernah nggak sih lihat sosok yang paling serem selain Mbak Kun? Itu sosok tinggi besar sih. Tapi nggak tahu kenapa yang diliatin kuntilanak terus. Kuntilanak terus pilih-pilih kali ya. Tapi ada nggak yang kuntilanak yang mukanya tidak sempurna atau serem gitu lah? Itu yang di Jakarta. Yang di Yang Jakarta. lagi di pohon mangga, kakinya sengaja yang digoyang-goyang. yang manggil, Itu yang ketawa. Iya, itu kalau mukanya cakep nggak apa-apa. Udah mukanya mungkin nggak tahu itu ngambil copy paste siapa. Iya. Aku pernah trauma sama yang namanya rumah sakit. Kenapa tuh? Bulan puasa tahun 2021, baru pertama kalinya adik ipar dari nenek, kan dia kan sakit, langsung pembuluh darahnya pecah lah. Oke. Itu mau puasa, aku ditungguin sama anaknya dia, om dari aku. Nggak tahu kenapa pas awal puasa hari pertama, hari Senin lah, Iya. 2021 tanggal 13 April, Sampai ingat ya tanggalnya. karena baru pertama kali nungguin orang mau sakaratul maut, yang nungguin bukan anaknya, aku sendiri yang Oke. nungguinnya. Ibaratnya cucu bukan cucu asli. Iya benar. Oke. Terus gimana tuh kejadiannya? Itu kejadiannya sebelumnya malam, kan di bawahnya kan malam minggu. Aku mimpi dia udah dipasangin kayak kain kafan di sini, udah di ini. Aku kan masih tidur di depan TV sebelum Iya. pindah ke kamar, karena aku males pindah-pindahin kasur ke kamar. Iya benar. Nah, ada aku sama aku tuh lagi adep-adep, itu beneran si ini meninggal deh kayak gitu. Aku bilang kayak gitu. Nah, aku udah kayak gitu, dan saudara dari nenek aku, adik nenek Iya. aku juga pas lagi sholat tahajud udah diliatin bayangannya. Pas lagi di Depok kayak gitu, lagi nengokin anaknya, tante aku, udah diliatin Oke. bayangannya. Mungkin bukan cuman aku, tapi nenek aku juga.
Nah aku tungguin lah ke rumah sakit, aku bilang kayak gini, kan dia kan kepengen banget lihat aku nikah. Oke. Kepengen banget lihat aku nikah, bilang kayak gini, cepet sembuh, kayak emang kakaknya nggak mau lihat Indah nikah. Iya. Kayak gitu. Dia sampai nangis. Aku datang ke situ. Nah aku udah chat-chatan sama anaknya nih, niatnya kayak gini, ntar kalau tante kesini aku pulang mau ganti baju, aku juga udah punya pikiran mau beli makanan kucing. Oke, gantian lah ya. Gantian. Dokter saraf dateng, dia meninggalnya di Wirasana, tempat aku juga lahiran. Dateng, kan kalau udah nggak ada itunya kan sininya kan udah nggak geli atau gimana, digituin kayak pakai buat pedicure manicure, udah nggak itu nggak respon. Jam 7 atau setengah 7, beberapa menit kemudian langsung nggak ada. Dan begonya aku kan dia kan pakai oksigen, bukan oksigen yang kayak plastik, yang kayak di sini, tapi pakainya plastik yang kembang kempis. Aku lihat kok itu oksigennya hilang. Aku pegang dadanya dan panas. Aku bilang langsung nggak ada. Aku otomatis udah down dong. Cuman sama adik nenekku. Takutnya dia pingsan. Aku sendirian. Di telepon jujur nggak ada yang angkat. Jadinya tuh memanggil semua, nggak ada sinyal. Aku sampai telepon miss call ayahku yang di Jakarta, miss call seluler, suruh telepon ke rumah. Sampai bolak-balik data dimatiin, nyari nggak bisa. Kayak udah lagi panik, terus udah panik, tolong nggak bisa gitu ya. Langsung ayah telepon ke mama itu baru abis sholat subuh, kan tidur lah istirahat, ada jalan-jalan pagi. Dia bangun kaget langsung ke rumah sakit, bukan ke rumah sakit, ke rumah saudaranya. Ngasih tahu. Tapi yang dicari anak-anaknya, ada yang di kandang ayam, ada yang di sini. Jadinya tuh gitu lama ya, dan Mbak Ina masih di situ. Aku takutnya nenek aku yang adiknya dari nenek aku tuh pingsan. Aku takutnya pingsan, aku sendirian. Untung sampingnya ada orang baik sama bantuin. Mbaknya telepon ini. Aku telepon ini terus saya ngomong dokter ini dan itu diinjeksi pakai yang alat pemacu jantung yang udah nggak ada. Aku kan takutnya dia pingsan, aku gimana ngurusin orang mati, nggak ada anaknya. Dan itu pertama kali nungguin orang mati, cuma nungguin aku doang. Serem ya. Apa itu yang Mbak Ina mimpi itu berarti malam sebelumnya sebelum kejadian itu. Misalnya mimpinya semalam, meninggalnya 3 atau 2 hari kemudian. Aku tuh sampai ngomong sama nenek aku kayak gini, Bah, masa nenek buyut masih sehat kok mantunya udah mau meninggal. Aku sampai duduk di, kan rumahku kan masih ada pawon gitu lah, duduk di situ cerita itu mau angkat-angkatan puasa, udah kayak gitu. Aku cerita beneran sampai kayak gitu. Aku udah pasrah. Serem ya. Itu posisi pas aku lagi haid. Aku nggak tidur kayak gitu, nyariin kakek asli sampai ke kebun. Aku cari, aku panggil. Terus hanya ke kuburan, terus hanya ngurusin yang buat nyari makanan, buat itu. Aku langsung malamnya hujan, aku nggak berani keluar, keluar. Kan rumah nenek kan di belakang, nggak berani keluar karena hujan, karena takut, trauma kayak gitu. Pas lahiran kemarin, kejadian kamar samping aku meninggal. Dia sesar sebenarnya, tapi normal, kembar. Sesar tapi normal dulu baru sesar. Dia punya bayi kembar, ditanganin di bidan sampai jam 3 pagi. Ibaratnya kontraksi aku aja yang udah pembukaan full, yang ujung-ujungnya sesar aja udah lemes, apalagi itu mau anak kembar tuh kepalanya mau keluar semua. Untung meninggalnya nggak satu kamar sama aku, meninggalnya udah di ICU. Coba kalau meninggalnya di satu kamar aku trauma lagi. Tadinya memang satu kamar ya? Satu kamar, iya. Tapi emang aku udah ngerasa dia udah nggak ngerespon, kan karena kan dia kan juga dibawa sama suaminya dari Jogja, dibawa ke sini. Ya nggak usah disebutin namanya ya. Di caranya ditelantar, udah dikasih dari mertuanya di apa namanya? Apa ya kalau bahasa Jawanya aku lupa. Apa itu? Dikasih kepercayaan ke nenek dukunnya kayak gitu, udah dilempar kayak gitu. Nah, nenek dukunnya kan ibaratnya kan bingung, apalagi orang tua mertuanya tuh agak jadul, tentang biaya kayak gitu.
Sebenarnya sih aku udah ngerasa pas suaminya datang habis Jumatan, ditanyain, ini suaminya datang kenal nggak? Dia udah nggak ngerespon. udah nggak itu. Kan karena dia kan HB-nya juga rendah, Iya. hemoglobin. Aku tuh nggak kepikiran dia mau nggak ada, tapi aku udah, ini direspon. Iya. Tapi aku pikirannya positif. Iya, positif ya. Serem ya kayak gitu ya. Itu kan hal yang bikin trauma ya. Iya. Jadi kan sebenarnya rangkaian kejadian mistis Mbak Indah ini kan banyak banget ya, dari rumah, dari kerjaan, dan dulu di Jakarta juga. Boleh dong satu yang paling berkesan sampai sekarang Yang tuh nggak paling bisa berkesan dilupain. Selain yang tadi kan itu dilupain kejadian itu di trauma. restoran Korea sampai aku riset karena langsung jatuh sakit. Itu di Jakarta. Di Jakarta. Itu pas udah ganti owner, pas owner aku yang bos aku yang meninggal, Iya. aku dimimpiin lagi. Itu ceritanya aku tuh mau, kan ada tingkat tuh ke lantai atas, nggak tahu mau nyuci apa ke lantai atas, nggak tahu apa. Aku ngeliat kan, aku sepil mallnya ya di Aeon Mall BSD Tangerang. Oke. Itu kan tingkat, ada kaca kayak gini, kayak bayangan besar hitam, selibik kayak gitu. Bukan selibik sih, tapi kayak diem, tapi Iya. lama kelamaan dideketin kayak besar kayak gitu. Awalnya aku biasa aja, tapi kok lama kelamaan sini tangan aku panas. Pegel. Kan disuruh pulang sama manajerku. Aku di tangga tuh kayak nangis. Itu sampai aku resign 2017 dari Oktober. Resign pun karena bener-bener jatuh sakit sampai 2 minggu apa 1 bulan. Langsung sakit dari Langsung kejadian sakit. itu. Oke, serem ya. Banyak banget ini sebenarnya pengalamannya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya apa ya, kayak di rumah ada hal yang aneh, ya udah biarin aja ya. Biarin Karena aja. hidup kita kan memang berdampingan dengan mereka ya. Kita mau menganggap mereka nggak ada juga nggak bisa. Bener kan? Tapi juga sih dari keluarga kayak ayah juga pas itu pernah mau diguna-guna sama teman kerjanya, tapi karena ayah bisa sampai diguna-guna sampai di rumah. Sampai dibawa ke rumah loh. Di rumah, bukan ke ayahnya doang. Iya, tapi ke rumah. Langsung ke rumah. Ya kadang seperti itu, dan hal seperti itu di zaman sekarang masih banyak. Cuman gara-gara jabatan. Karena kan dulu kan ayahku kan chief security. Dekat sama atasan, orang kantor. Dia cuman iri sama dengan jabatan. Ngelakuin itu ya. Iya. Keren, serem ini serem banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin bilang zaman sekarang udah nggak ada gitu-gitu, masih banyak, dan beberapa memang banyak yang mungkin menggunakan apa ya, kayak jalan pintas lah, itu nggak bener ya. Itu jalan instan ya, tapi nggak benar banget, karena biasanya nggak tahu juga ya kalau udah terjun ke hal seperti itu yang bersifat perjanjian, itu kan nggak bisa putus ya, maksudnya nggak segampang kita memutuskan perjanjian dengan manusia gitu ya. Dia udah tekan kontrak sama yang nggak kelihatan. Itu bakal nanti ujung-ujungnya dia jadi pengikutnya, diambil alih, maksudnya sosoknya diambil alih, sampai kapanpun dia dipergunakan sama mungkin orang lain kayak gitu. Banget. Itu harus hati-hati dan jangan terlalu ambil jalan pintas yang terlalu parah gitu ya. Apalagi kalau sosok mungkin manusianya udah sering dipakai, sosoknya campuran, ujung-ujungnya ntar ke demon, ke iblis. Benar, serem banget itu. Oke. Dan sejatinya kalau mungkin aku mau komunikasi, sejatinya kayak gitu udah nggak ada kalau kita komunikasi, kosong. Karena udah banyak campuran yang negatifnya dibanding positifnya. Bener banget. Oke, makasih banyak ya Mbak Indah. Ini ceritanya sudah cukup panjang dan keren banget. Mungkin dulu yang terakhir buat teman-teman, barangkali ada yang mengalami hal yang sama atau di rumahnya juga ada gangguan seperti itu, boleh dikasih tahu buat teman-teman. Kalau menurut aku, kalau kalian misalnya peka dengan kayak gitu, misalnya itu yang nungguin leluhur kalian atau dari saudara kalian, maksudnya leluhur orang tua zaman dulu yang pakai kayak gitu, ya udah kita jalanin aja. Mungkin dia menjaga, kalau misalnya ada kayak tante kun, pocong atau genderuwo, dia suka di situ. Kita hidupnya berdampingan. Jadi hidup lu, hidup gue. Yang penting dia nggak ngeganggu kita nggak ngeganggu dia. Yang penting ya udahlah. Kalau dia mau staycation di rumah kita ya udah nggak apa-apa. Iya, benar-benar. Yang penting orang lain yang mau jalan atau apa itu urusan dia. Iya, benar. Yang penting hidup kita memang berdampingan, intinya saling menghargai ya, Mbak Ida. Saling menghargai. Jadi kalau misalnya kita ke tempat mana atau kita datang kemana, kita harus nuwun sewu. Betul sekali.
harus permisi lah ya dengan siapapun penghuninya itu ya. Soalnya kadang mungkin dibikin kita naik apa kemana Iya. pakai maps disasarin. Benar banget. Banyak yang terjadi seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Indah ya sudah berkenan cerita. Mungkin nanti buat teman-teman, mungkin dari subscribernya Mbak Indah pengen Mbak Indah cerita lagi, bisa banget. Nanti komen aja di kolom komentar. Jangan lupa buat teman-teman yang mungkin punya cerita dalam hal apapun, bisa ya kirim cerita kalian ke email dan nomor WhatsApp di bawah ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa di subscribe juga Channelku Iya. Rahmawat Indah. Sama- Bagi penontonnya Kak Eka Risma Iya. mau mampir tentang review-review bisa Oke, mampir bisa di sini. banget. Jangan lupa Langsung. nyalakan loncengnya di sini. betul banget. Terus di follow juga Instagramnya di mana Mbak? Di @enda hanya 3 kali. Oke. Kalau nggak nanti dikasih link Instagram Iya, aja nanti. karena namanya itu agak alay. Iya ribet ya, susah nulisnya. Enggak sih, sebenarnya itu emang dari zaman Dari SMA. Karena Dari dulu kan SMA kan Facebooknya alay-alay. Oh iya benar, apalagi statusnya ya alay-alay Iya. dulu. Karena mau diganti pakai nama asli udah banyak penggunanya, jadi udah Oke. bisanya pakai itu. Iya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mbak Indah ya. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan buat teman-teman juga. Terima kasih. Karena di dunia ini kita hidup berdampingan, ada yang baik, benar ada yang buruk, ada juga hantu yang bisa buat temen, ada Iya, juga yang iya. menjerumuskan. Benar Jadi banget. kalian harus pilih-pilih. Pilih Temen juga hati-hati. bisa menjerumuskan loh. Benar, bukan cuma ke manusia nyata ya. Bener banget, asik banget. Oke, terima kasih Mbak Indah. Ya, sehat selalu. Amin. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya.